pada saat terpilih Bu Shirley, kalau saya merewind atau mengulang-ulang ingatan tentang bagaimana Bu Shirley terpilih sebagai seorang perempuan, bahkan waktu itu banyak lembaga survei mengatakan ini triple minority bisa menang di Maluku Utara, seorang perempuan non Muslim, tidak berasal dari Maluku Utara. Ada yang bilang triple, ada yang bilang 5 minoritas, tapi bagi saya selalu bilang saya merah putih. Saya bukan minoritas. That's my mindset. Itu mindsetnya. Jadi kekaguman orang bahwa wah hebat banget bisa triple atau 5 ketika kita berpikir bahwa kita gitu. Tuh minoritas, secara unconsciously kita tuh merasa minder. Saya dulu awalnya selalu ngomong gitu, walaupun saya ini minoritas, and then suatu hari ada teman saya mengatakan, no, you are merah putih. And then since then I berubah, saya merah putih. Saya mencintai Indonesia as much as yang mayoritas. Bu Shirley lagi pencitraan gak sih? Bagi saya pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah publikasi. Saya menginformasikan apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Saya tidak butuh validasi dari orang. Saya membutuhkan output untuk kepuasan diri saya. Saya mau tanya, apakah tudingan ini atau misalnya tadi saya senang mendengar jawaban dari Bu Shirley mengatakan bahwa saya menghargai kritik dari teman-teman aktivis sebagai masukan. Teman-teman dari Jatam, NGO saya menerima sebagai masukan. Tapi pernah nggak terpikir oleh Bu Shirley bahwa tudingan ini atau serangan ini karena Anda seorang perempuan? Enggak, saya tidak pernah mempermasalahkan gender. Karena begitu banyak kepala daerah yang punya perusahaan tambang, begitu banyak laki-laki sebagai pembuat kebijakan, mereka dengan tenang bisa ngapa-ngapain tanpa diserang bertubi-tubi. Tapi ketika perempuan yang memegang jabatan, maka ia begitu banyak mendapat serangan bertubi-tubi. Do you think it's about women? Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah memberikan energi saya untuk berpikir tentang itu. Benar atau tidak, I don't know. Tapi saya menggunakan energi saya untuk berpikir bagaimana bereaksi, bagaimana solusi, bagaimana meminimaliskan rasa tidak percaya publik kepada saya, dan saya memahami itu. Artinya saya harus lebih transparan lagi, komunikasi publik saya harus lebih baik lagi. Saya memastikan bahwa memang tidak ada conflict of interest ketika saya memerintah. Saya memang harus berjuang lebih keras, belajar lebih keras, dan melakukan semua lebih transparan aja. Benar kata orang, perempuan memang harus membuktikan 2, 3, 4 kali lebih besar. And then that's okay. Ya. Kadang kita itu katanya woman itu like a tea bag. Kita itu semakin diseduh, iya, semakin dan harus di air panas. Semakin diseduh dia akan semakin mengembang. Ya, wanginya keluar. Ya, itu ya istri Presiden Amerika. Ya, Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Ya, Eleanor. So saya menerima semuanya dengan menerima. Saya tidak pernah bertanya kenapa. I think I renew my mindset. Waktu kejadian 12 Oktober saya bertanya kenapa. And then ada titik di mana saya menerima, dan setelah itu semuanya menjadi lebih gampang. And ketika saya sudah melewati kehilangan pasangan hidup, itu cobaan terbesar dalam hidupku. And then the rest is just bring it. I'll do my best. Ya. Bu Shirley, saya sungguh berharap dan saya rasa saya tidak sendirian. Bu Shirley bisa menjawab semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dari teman-teman NGO yang juga bisa dibilang representasi dari masyarakat Maluku Utara. Karena tudingan mereka ini juga karena kecemasan akan tanah leluhur mereka. Saya pahami. Harus berhasil karena begitu banyak orang yang mensupport Anda. Kalau Anda terlibat dalam konflik kepentingan dan kasus korupsi, akan begitu banyak rakyat Anda yang kecewa. Ya, dan terutama menurut saya banyak perempuan yang memberikan support pada Anda. Saya sering membaca komen, saya sering di DM juga, banyak yang menaruh harapan besar.
saya membuka pintu untuk Banyak perempuan. pemimpin perempuan di masa depan nanti. Saya ada beberapa, kalau saya kunjungan ke sekolah kemudian ada anak-anak SMA, kalian mau jadi apa? Saya mau jadi gubernur. Atau kalian mau jadi apa? Saya mau jadi seperti Bu Syarli. Pada ngomong seperti itu. Saya tahu banyak harapan yang ditaruh di pundak saya dan saya harus membuktikan bahwa saya amanah. Tapi ya saya juga menyadari bahwa saya hanya manusia biasa dan godaan itu akan selalu ada. Saya selalu minta doa untuk saya selalu amanah. Setiap minggu saya mengkalibrasi kembali hatiku dan moral kompas saya. Dan saya berdoa Tuhan selalu menjaga hati saya tetap bersih. Saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya belajar, jika saya salah, saya menerima kritik. Dan teman-teman Jatam, NGO, media, sahabat saya, Mbak Rosi, siapapun yang bisa, ketika saya salah, kritik saya. Ketika saya salah, ingatkan saya. Untuk saya tetap teguh dalam jalur yang benar. Berbicaralah, berkomunikasilah, berdiskusilah dengan teman-teman aktivis yang saya yakin mereka juga punya seperasaan dengan Anda menjaga lingkungan Maluku Utara. Saya membuka ruang untuk berdiskusi dengan mereka, bagaimana sama-sama memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya yakin mereka membuat semua tudingan dan kecaman itu mungkin dengan alasan khawatir atau pengen yang terbaik untuk Maluku Utara. Saya membuka ruang diskusi untuk semua teman-teman, Jatam, NGO, wartawan, media, aktivis.